Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Priyatama Ibir dengan NIM 0502138172289. Pada hari ini saya akan mengenalkan menu-menu dan toolbar serta perintah dasar QGIS. Di sini saya menggunakan QGIS versi 2.16. Baiklah, pada halaman ini kita akan melihat menu-menu yang ada pada QGIS. Pada bagian atas adalah menu-menu barnya seperti program lainnya. Di sini akan tersimpan informasi atau menu utama dari setiap software tersebut. Misalkan di sini ada menu project. Kita bisa membuat halaman baru, membuka project yang sudah tersimpan, atau mengatur project yang ada di project properties. Di sini terdapat tab general, CRS, identity layers, dan tab-tab lainnya. Pada menu edit, di sini gunanya seperti undo, redo, cut, dan tool-tool lainnya. Pada menu view, di sini terdapat tool seperti pen map, zoom in, zoom out, dan lainnya. Di menu layer, kita bisa membuat layer baru atau file yang baru. Atau kita bisa menambah layer-layer yang sudah ada sebelumnya. Seperti add vector layer, add raster layer, add PostGIS layer, dan lainnya. Di menu setting terdapat custom CRS, style manager, configure shortcut, dan lain sebagainya. Pada menu plugin, kita dapat menambahkan plugin-plugin yang baru. Di menu vektor, di sini kita bisa mengedit data vektornya. Sedangkan di menu raster, hampir sama seperti menu vektor, tapi lebih ditujukan pada data raster. Misalkan pada georeferensi. Georeferensi untuk memasukkan data gambar yang belum memiliki koordinat menjadi data spasial. Kemudian di projection, kita bisa mengatur atau mengubah proyeksi atau sistem koordinat dari data yang kita miliki. Kemudian di sini terdapat menu database, web, dan help. Di bagian bawah sini adalah project toolbar. Ini sama saja dengan yang di menu bar. Di sini hanya mempercepat agar tidak membuka menu-menu yang ada di bar. Sedangkan di bawah sini adalah menu editing. Nanti akan aktif ketika kita sudah memiliki data. Di sini, di halaman kosong, bisa kita klik kanan, dan akan muncul perintah yang bisa kita centang. Di bagian bawah ini terdapat koordinat. Koordinat ini menunjukkan posisi di mana kursornya berada. Di skala, kita bisa mengedit manual atau yang sudah ada di sini. Di magnifier atau pembesar, kita bisa membesar tampilannya berapa persen, dan di bagian rotasi kita bisa mengedit mau berapa derajat. Dan EPSG adalah sistem koordinatnya. Baiklah, sebagai contoh kita akan langsung menampilkan peta. Langsung saja add vector layer, browser. Nah, di sini saya menggunakan file SHP. Langsung saja kita pilih admin 0 countries. Sekarang kita akan melihat isi dari data yang telah kita masukkan.
kita bisa melakukan klik identify feature dan pilih poligon. Maka akan muncul informasi dari poligonnya. Selain menggunakan identity feature, kita juga bisa menggunakan atribut table. Caranya klik kanan pada nama di layer seperti ini. Klik open attribute table. Maka tampilannya kurang lebih seperti ini. Berikutnya kita akan memilih negara dengan populasi penduduk lebih dari 100 juta jiwa. Caranya kita pilih select feature using an expression. Kemudian kita pilih bagian fields and value. Kemudian kita pilih population estimation atau POPS. Langsung saja kita masukkan angka 100 juta. Kemudian klik select. Nah, tampilannya akan seperti ini. Ini adalah negara dengan jumlah penduduk di atas 100 juta jiwa. Dan di bagian atributnya kita bisa memilih jumlah penduduk di atas 100 juta jiwa dengan cara mengklik show select feature. Nah, jadi ini adalah negara-negara yang penduduknya di atas 100 juta jiwa. Kemudian, bagaimana jika kita ingin melihat penduduk di atas 100 juta jiwa, tapi hanya di bagian Asia? Caranya, kita kembali lagi ke halaman tadi. Kemudian, kita ketik N, dan kita cari region UN. Kemudian, sama dengan klik all unique Asia. Kemudian select. Maka tampilannya akan seperti ini. Ini adalah negara yang ada di Asia dengan penduduk di atas 100 juta jiwa. Baiklah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.